Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faizan dengan NIM E1S12011. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama tentang database relasional dan yang kedua tentang SQL pada mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang database relasional. Database relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row record dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Nah, data-data yang kita kirim di database umumnya merupakan bentuknya seperti tabel. Istilah dalam database relasional ada yang pertama relasi. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut merupakan kolom pada sebuah tabel. Tuple merupakan baris pada sebuah tabel atau relasi. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya ada derajat atau degree, merupakan jumlah atribut dalam sebuah tabel. Selanjutnya cardinality, jumlah tuple atau jumlah baris dalam sebuah relasi atau tabel. Ini merupakan ilustrasi dari sebuah database dan seperti kita lihat di sini ada atribut nama, ada NIM, ada alamat. Selanjutnya ada baris atau tupelnya terdiri dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, itu disebut sebagai tuple. Selanjutnya ada domain, merupakan nilai dari value setiap kolom. Kemudian ada degree, merupakan jumlah dari baris sebuah tabel. Nah, secara keseluruhan ini disebut sebagai relasi atau tabel. Kemudian kita masuk di relational key. Istilah di relational key ada super key. Super key merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kedua ada candidate key. Candidate key merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Berikutnya ada primary key. Yang dimaksud primary key adalah candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Selanjutnya ada alternate key. Alternate key merupakan candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir ada for each key, merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Nah, ini merupakan contoh dari skema diagram pada sebuah universitas dan bisa kita lihat di sini ada beberapa relasi atau ada beberapa tabel dan di dalam relasi tersebut ada terdiri dari beberapa atribut. Nah, yang bisa kita lihat di sini pada tabel student yang digarisbawahi merupakan ID yang merupakan juga yang disebut sebagai primary key. Berikutnya relational query language atau bahasa query relasional. Ada prosedural, ada non prosedural dan ada deklaratif. Jadi umumnya bahasa yang digunakan yaitu ada relational algebra atau aljabar relasional, ada tuple relational calculus, ada domain relational calculus. Relational algebra atau aljabar relasional merupakan bahasa prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi yang mengambil satu atau dua relasi sebagai masukan dan menghasilkan relasi baru sebagai hasilnya. Operator-operator pada aljabar relasional ada 6. Yang pertama ada select, simbolnya bisa dilihat seperti ini, ada project, union, set difference, ada cartesian, product, dan terakhir ada rename. Oke, selanjutnya kita masuk di SQL. Jadi kepanjangan dari SQL adalah struktur query language. Yang dimaksud dengan SQL itu sendiri adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. SQL biasanya diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional.
Fungsi SQL itu sendiri yang pertama dapat memanipulasi dan mengakses database, dapat mengeksekusi query, dapat mengatur hak akses user. Jenis domain di SQL atau tipe-tipe data saja yang ada di SQL. Jadi pada umumnya ini merupakan tipe data yang sering digunakan pada SQL. Yang pertama ada chart. Chart digunakan untuk menyimpan data string dengan ukuran tetap dengan panjang n. Var chart digunakan untuk menyimpan data string dengan ukuran dinamis dengan panjang n. Selanjutnya ada integer atau int digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya float digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Kemudian ada numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau data angka. Jadi di data numerik ini memungkinkan dikenai operasi aritmatika seperti operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kita masuk di perintah dasar SQL. Jadi ada 3. Yang pertama Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan perintah dasar di dalam bahasa SQL yang digunakan untuk membuat struktur database dengan tepat. Nah, perintah-perintah di DDL ada perintah create, ada perintah alter, ada rename, dan ada show. Perintah create digunakan untuk membuat sebuah database baru. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang ada sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengubah atau menghapus kolom, merubah tabel, dan lain-lain. Kemudian ada rename, digunakan untuk mengubah nama tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Terakhir ada show, digunakan untuk menampilkan database dan dari tabel yang ada. Perintah dasar yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Jadi DML merupakan sebuah perintah SQL yang bertujuan untuk memanipulasi data dalam database. Nah, perintah tersebut diantaranya ada insert, digunakan untuk memasukkan data record ke dalam sebuah tabel. Ada select, digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari sebuah tabel. Ada update, digunakan untuk mengubah data record atau digunakan untuk sebagai pembaruan data yang sudah ada. Yang terakhir ada delete, digunakan untuk menghapus data record yang telah dibuat sebelumnya dalam sebuah tabel. Perintah dasar yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL. Jadi DCL berfungsi untuk mengatur hak akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Perintahnya sebagai berikut, ada perintah grant, ada perintah revoke. Grant digunakan jadi grant merupakan perintah yang dapat dilakukan oleh admin database untuk memberikan akses kepada user lainnya. Sedangkan revoke kebalikan dari perintah grant, digunakan untuk mencabut atau menghapus hak akses bagi user tertentu sesuai dengan keinginan admin database. Sekian untuk materi dari sistem database. Selanjutnya kita coba mempraktikkan membuat sebuah database. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP dan bisa kalian download di sini. XAMPP kalian download di situs resmi XAMPP dan silakan pilih sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows dan saya sudah menginstal aplikasinya, jadi tinggal saya buka. Kemudian kita hubungkan Apache dan SQL-nya. Nah, setelah terhubung, kita tinggal membuka aplikasi MySQL. Nah, oke, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara mengedit isi tabel, dan lain-lain. Oke, pertama kita akan menampilkan dulu database apa saja yang ada di sini dengan cara kita ketikkan show databases. Nah, ini adalah database yang ada atau yang kita punya sekarang.
Nah, untuk membuat database baru, kita tinggal tulis perintah create database. Misalkan di sini saya memberi nama databasenya teknik informatika. Diakhiri dengan tanda titik koma di akhir. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah muncul keterangan seperti ini, maka database tersebut telah berhasil kita buat. Untuk mengeceknya tinggal kita ketikkan lagi perintah show databases. Nah, di sini bisa kita lihat telah ada database teknik informatika. Untuk masuk ke database tersebut, kita tinggal tulis use teknik informatika, enter. Nah, sekarang kita telah berada di dalam database teknik informatika. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel di dalam database teknik informatika menggunakan perintah seperti berikut. Kita tuliskan create table, kemudian nama tabelnya apa. Misalkan di sini saya tulis tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian dalam kurung enter. Kita buat seperti contoh tadi, ada tabel. Nah, di dalam tabel tadi itu ada kolom name, ada kolom nama, ada kolom alamat. Jadi yang pertama kita tulis di sini adalah kolom name dengan tipe data char, kemudian sebagai primary key. Jadi di setiap kolom kita akhiri dengan tanda koma. Setelah itu kita enter. Kemudian baris kolom berikutnya adalah kolom nama dengan tipe data char, panjangnya 30, koma, enter. Kemudian kolom yang terakhir adalah alamat. Kita menggunakan tipe data chart, varchar. Setelah itu kita akhiri dengan balas kurung sekali lagi dengan titik koma. Nah, setelah muncul keterangan seperti ini, artinya tabel mahasiswa telah berhasil kita buat. Untuk mengeceknya kita tinggal menuliskan desk atau describe mahasiswa seperti yang kita telah buat tadi. Di sini ada field atau kolom name, ada kolom nama, ada kolom alamat. Name dengan tipe chart dan sebagai primary key, nama tipe data varchar, kemudian alamat tipe data varchar. Selanjutnya kita akan mengedit tipe data dan nama kolom dari tabel ini. Misalkan di sini saya akan mengubah kolom nama akan menjadi nama lengkap dan not null yang ada di sini akan menjadi no. Nah, artinya kolom apabila nullnya no, maka kolom tersebut tidak boleh kosong. Selanjutnya kita ketikkan perintah alter table. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian kita tulis change. Nama kolom yang kita mau ubah adalah nama dengan nama kolom yang baru, nama lengkap, terus tipe datanya kita samakan saja 30. Di akhirnya kita tambah dengan not null, titik koma, enter. Nah, setelah kita cek kembali tabel mahasiswa yang tadinya nama kolomnya adalah nama, sekarang menjadi nama lengkap. Yang tadinya not null-nya yes, sekarang not null-nya no. Artinya kolom name dan nama lengkap itu tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi seperti itu untuk mengedit
kolom pada tabel. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai atau value di dalam tabel mahasiswa. Nah, caranya kita ketik insert into, kemudian nama tabelnya adalah tabel mahasiswa, diisi dengan nilai-nilainya apa dalam kurung. Nah, untuk mengisi nilai-nilainya, di sini kan urutan pertama adalah NIM, kemudian yang kedua nama lengkap, dan yang ketiga alamat. Maka di sini kita isi sesuai dengan urutannya. Nah, dan yang kemudian untuk tipe data chart dan varchar itu kita harus menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, langsung saja kita isi. Nilai yang pertama adalah NIM. Kita isi NIM di sini. Nah, kemudian nilai yang kedua adalah nama lengkap. Setelah itu alamat. Nah, setelah itu kita ketik balas kurung kemudian titik koma. Nah, setelah muncul keterangan seperti ini, maka data yang kita tuliskan tadi telah berhasil kita masukkan di tabel mahasiswa. Dan untuk mengeceknya, kita tinggal ketik perintah select bintang from tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah berhasil masuk data Astuti dengan NIM S112011, alamatnya adalah Kolaka. Nah, cara ini itu untuk memasukkan data secara satu persatu. Dan untuk memasukkan data secara banyak sekaligus, kita menggunakan kita bisa menuliskan seperti ini. Insert into mahasiswa values. Nah, di sini kita akan enter, kemudian kita dalam kurung, ini adalah kolom pertama, atau maksud saya ini adalah baris pertama yang akan kita isi. Yang pertama adalah NIM dengan nama misalkan Abdul, asalnya Kendari. Nah, setelah itu kita isi dengan baris yang berikutnya. Dengan nama misalkan Budi dengan asal Kendari. Kemudian kita isi lagi, misalkan namanya adalah Cantika dengan asal Konawe. Nah, setelah itu kita titik koma. Nah, sekarang kita cek kembali tabel dari mahasiswa. Nah, sekarang kita telah berhasil mengisi data secara sekaligus. Jadi seperti itu. Dan untuk menghapus kolom, kita bisa mengetik seperti ini. Kita akan menghapus kolom dengan nama Budi. Kita tinggal ketik delete from, nama tabelnya adalah mahasiswa, di mana nama lengkap sama dengan adalah Budi. Maka setelah itu kolom Budi akan terhapus dari database. Bisa kita cek seperti ini. Nama Budi sudah hilang dari database.
Selanjutnya kita akan menghapus sebuah tabel. Nah, untuk menghapus tabel, kita tinggal ketik perintah drop table. Nama tabelnya adalah di sini tabel mahasiswa yang akan kita hapus. Nah, setelah kita tekan enter, maka tabel tersebut sudah tidak ada. Dan ketika kita mendeskripsikan tabel mahasiswa, akan muncul keterangan seperti ini. Di database teknik informatika dengan tabel mahasiswa doesn't exist, artinya tabel tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya untuk menghapus database, kita masih menggunakan perintah drop. Kemudian kita ketik drop database, dan di sini kita akan menghapus database teknik informatika. Nah, maka secara otomatis tabel database teknik informatika akan terhapus dari database. Dan ketika kita mengeceknya di show databases, maka database teknik informatika sudah hilang dari database. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang relational model, SQL, dan beberapa praktek membuat database. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.